Baik, selamat datang di channel Kolektif, tempat kita sharing tentang adulting, tips-tips untuk basic life skill, dan semacamnya. Nah, pada hari ini kita sesuai judul, kita mau bahas tentang salah satu kerja sampingan yang paling umum, yaitu jadi reseller ya gitu. Dan buat teman-teman yang benar-benar baru terhadap dunia reseller itu ya, basicnya reseller itu adalah ngejualin dagangannya orang lain gitu. Atau misalnya ngejualin produknya orang lain. Jadi kan kalau dalam berbisnis itu ya sederhananya itu ada proses produksi, distribusi, terus konsumsi gitu. Nah, produksi ini adalah bikin produknya, bikin barang yang mau dijual. Nah, ini ya perusahaan-perusahaan itu bikin produk. Nah, produk ini kan harus untuk sampai ke konsumen di sini itu ya harus lewat proses distribusi. Distribusinya bisa macam-macam. Dijual di toko, dijual ya online shop, terus misalnya ada juga yang titip ya, dititip jual. Misal banyak tuh kayak kaos distro itu biasanya dia produsennya bikin terus belum punya toko tapi misalnya titip jual di toko orang lain. Kayak gitu banyak juga ya. Nah, reseller itu sebenarnya adalah kita gitu ya, ngambil langsung dari produsen ya atau supplier biasanya bahasanya. Jadi kadang sebelum distributor itu ya, sebelum penjual yang langsung ke konsumen itu ada supplier gitu. Kadang-kadang ya. Gitu. Kita ngambil barang dari situ, kemudian kita membantu menjualkan gitu ke konsumen. Nah, pertanyaan berikutnya, mulainya gimana? Nah, cara mulainya juga sebetulnya tidak terlalu rumit ya. Sebetulnya kita tinggal nyari supplier ya atau produsen. Nah, supplier ini bisa kita cari di Instagram, di Shopee, atau kita googling pun gitu ya. Supplier produk apa itu akan langsung muncul dan kita bisa langsung kontak orangnya, datang ke pabriknya dan seterusnya. Terus ambil barang dan mulai kita jual gitu. Nah, pertanyaan berikutnya modalnya berapa? Nah, itu bervariasi gitu ya. Ada yang misalnya supplier ini harus beli dulu, beli jumlah tertentu ya misalnya, jumlah minimum gitu. Jadi misal saya mau ngedagangin kosmetik gitu. Nah, misalnya harus beli dulu misalnya 20 piece atau harus belanja sebesar 500.000 dulu baru bisa jadi reseller gitu. Ada yang seperti itu. Nah, tapi mungkin kalau kamu nggak punya uang banget gitu ya, kalau teman-teman misalnya nggak ada modal sama sekali, ada juga yang gratis gitu. Yang gratis itu apa? Artinya kita ngejual katalog, gitu, ngejual gambar. Jadi misalnya kita ya kayak di medsos gitu, promoin gambar dari salah satu produk gitu. Padahal kita nggak megang produknya gitu. Kita cuma promo gitu, terus lihat orang ada yang mau beli ke situ gitu, terus akhirnya kita bilang ke suppliernya, ada yang mau beli sekian, tolong dikirim. Nah, nanti kadang bisa kita ngambil langsung ke dia atau misalnya dianya yang langsung nembak, langsung langsung ngantar ke konsumen gitu. Ya sama aja sih yang manapun gitu. Nah, mending yang mana? Yang mana terserah aja punya uangnya berapa, kalau misalnya nggak punya uang bisa mulai dari yang sini juga nggak masalah gitu. Nah, yang berikutnya adalah eee, nyari produk apa yang laku. Nah, ini mungkin pertanyaan yang eee, bukan keliru lah ya. Kalau produk apa gitu ya, ini tergantung siapa yang mau dijualin gitu. Kalau teman-teman circle-nya adalah mmm, mama muda misalnya gitu, ya itu kan lebih mudah menjawabnya ya. Misalnya bisa kosmetik, bisa perlengkapan bayi, bisa ya makanan anak dan seterusnya gitu ya. Itu masuk. Tapi kalau circle-nya itu misalnya mahasiswa gitu, laki-laki gitu, jual apa nih gitu? Apakah jual sepatu olahraga misalnya atau jual jaket atau misalnya kaos distro dan seterusnya gitu.
Nah, intinya kita harus berorientasi pada si konsumennya. Jadi produknya apa tergantung siapa konsumennya. Kalau kita sudah bisa mendefinisikan siapa konsumennya, gitu, calon konsumennya, ya produknya tinggal nyari gitu. Nah, ini beneran dengan cara sekarang sih hampir semua produk tuh bisa kita jual ulang gitu, bisa kita reseller gitu. Nah, positifnya reseller itu apa? Satu ya minim modal, ya, modal. Kedua ya apa? Nggak pusing lah gitu, nggak mikirin biaya produksi, toh kita tinggal jualan aja dan seterusnya. Minusnya apa? Marginnya nggak gede gitu. Jadi kalau misalnya harganya dari produsen itu harga barangnya misalnya 50.000, nah teman-teman tuh nggak mungkin juga ngejual sampai 100.000 gitu, atau misalnya bahkan misalnya 70.000 gitu, nggak, ya agak berat juga gitu. Jadi misalnya harus berapa persen sih? Nggak ada khususnya berapa ya, itu tergantung uh, kita aja, karena apalagi kalau misalnya teman-teman nggak megang barang gitu, artinya dropship aja gitu, hanya ngejual katalog, ya itu nggak ada biaya apapun yang keluar kan selain selain pulsa gitu. Beda misalnya kalau teman-teman ambil barang terus teman-teman iklanin di Facebook Ads atau di Shopee, nah itu lain lagi gitu ya. Strateginya lain lagi gitu. Perhitungannya jadi lebih jelas. Cuma memang kalau misalnya tidak bermodal sama sekali ya marginnya kecil gitu. Jadi memang harus mutarnya cepat gitu. Nah, itu strateginya tergantung ya. Makanya tadi harus disesuaikan juga, misalnya punya uang enggak gitu untuk memulainya gitu. Yang memang paling enak tuh teman-teman punya modal dulu, misalnya bisa beli sekian jadi nyetok ya. Jadi beli jumlah minimal tuh teman-teman stok gitu, terus nanti dijual ulang gitu. Saya pernah misalnya jualan madu itu, suppliernya nitip. Jadi sistemnya itu dari suppliernya, ya dari produsen ya, dari petani, saya drop 20 kilo, misalnya 20 botol lah misalnya, atau 50 botol, dalam sebulan usahakan habis, kalau nggak habis nanti harus dibalikin gitu. Jadi bukan ditebus ya, tapi dibalikin gitu. Nah, itu enak, enak banget gitu. Jadi ketika kita dapat barang, kitanya juga jadi punya beban kan, harus habis. Kita jual, terus begitu transfer ke kita, ya terus harga aslinya kita transfer lagi ke petani gitu. Nah, itu kayak contoh reseller yang cukup sehat lah dan cukup menguntungkan gitu pada saat itu. Um, Mungkin yang utama sih untuk produknya cari yang pasarnya luas gitu ya, jangan yang terlalu segmented gitu. Jangan yang terlalu misalnya, oh ini kayaknya hanya disukai oleh anak-anak di usia sekian gitu, atau orang tua di usia sekian gitu. Kayak misalnya apa ya, kopi itu kelihatannya populer gitu, tapi sebenarnya itu nggak semua orang suka sih gitu. Yang justru uh, populer itu adalah, sepengalaman saya ya, adalah produk-produk yang disukai oleh ibu-ibu muda gitu. Jadi kayak ibu-ibu baru anaknya satu gitu. Jadi pokoknya apapun yang produk apapun yang target pasarnya itu pasti jalan gitu. Nggak akan ada, misalnya nggak ada transaksi sama sekali, nggak akan gitu. Kalau teman-teman benar-benar promosi ya gitu. Nah, terus sekarang promosinya gimana gitu. Nah, sekali lagi, ada modal atau enggak gitu. Kalau promosinya cuma mau gratisan, ya status WA gitu ya. Ini nggak enak nih, mulai nggak enak lagi. Status WA atau medsos gitu ya. Nah, jadi kita nggak boleh nyinyir sama yang masang status WA isinya jualan ya. Karena mungkin memang uh, ya itu caranya gitu ya. Status WA. Jadi um, kalau belum pernah nyoba mungkin akan, ih ngapain sih masang-masang. Tapi kalau misalnya udah nyoba gitu dan banyak yang nanya, banyak yang beli itu ya, ya happy lah kita ya gitu. Makanya orang ketagihan, orang tinggal rebahan terus tinggal upload ya udah beres gitu.
Nah itu jadi status WA dan medsos. Tapi kalau misalnya ada modalnya, ya pakailah FB Ads misalnya. Gak enak nih. FB Ads atau di Shopee ya, Marketplace gitu dan lain-lain lah gitu. Terus kita bisa sisihkan uang untuk bayar. Jadi pay to play lah gitu. Untuk bisa main ya bayar. Tapi apa nggak rugi ya kalau strateginya bener, ketika kita invest bayar untuk promosinya ya baliknya juga lebih gede gitu. Tapi ya ini dari yang paling basic paling gampang ya. Jadi kalau misalnya yang namanya uh, reseller itu ya sederhananya adalah kita nyari uh, ini highlight ya. Jadi nyari supplier ya gitu yang gampang dihubungi, barangnya selalu ada, nggak susah nemuinnya. Terus uh, pahami siapa konsumennya gitu. Nah, kalau dua itu udah dikuasai sih, nah, pasti jalan sih. Insya Allah pasti jalan gitu. Artinya suppliernya harus terpercaya dan barangnya ada terus gitu. Jadi nggak kayak sekarang minta, aduh nggak ada. Nah, itu hindarilah supplier-supplier seperti itu gitu. Yang harus ada terus ya konsumennya kita paham siapa gitu. Dan nanti ya jalan sendiri gitu. Atau untuk advance-nya mungkin ada yang lebih lanjut tuh kayak bikin grup Telegram sendiri, grup WhatsApp sendiri yang isinya misalnya uh, konsumen yang memang senang di produk itu gitu. Misalnya kayak mainan anak gitu. Nah, kita bikin grupnya sendiri, grup belanja mainan anak, terus kita posting setiap hari di situ. Ada, bisa juga kayak gitu ya. Cuma untuk hal itu saya nggak pernah mempraktekkan ya. Kalau misalnya yang ini saya uraikan tadi, saya udah pernah praktekkan. Dan memang ya lumayan lah gitu, bisa menambah penghasilan gitu ya. Kalau kita pengen jajan atau punya kebutuhan lain gitu. Nah, itu sekali lagi ini side hustle ya, jadi kerja sampingan. Jadi jangan tinggalkan kerjaan utama Anda gitu semua untuk mengejar kerjaan sampingan gitu. Itu mindset yang salah gitu. Start small gitu. Jadi mulai dari yang kecil-kecil dulu aja. Kalau misalnya nanti suatu saat bisa dikembangkan, ya kenapa enggak gitu. Oke, itu aja untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.